Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan saya. Kali ini kita tidak belajar tentang matematika, tapi kita akan belajar tentang bahasa Jawa. Yang mana bahasa Jawa yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Pada hari ini, yang akan kita bahas adalah tentang morfologi atau tembung-tembung dalam bahasa Jawa. Langsung saja, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari saya. Sampai akhir. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengertian morfologi. Apa sih morfologi itu? Nah, istilah morfologi diturunkan dari bahasa Inggris yaitu morphology. Artinya, cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang susunan atau bagian-bagian kata secara gramatikal. Sedangkan secara etimologis, istilah morfologi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan antara morfo yang artinya bentuk dan logos berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah cabang kajian linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari tentang bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan itu terhadap arti dan kelas kata. Pembahasan kedua yaitu tentang macam-macam morfologi atau tembung-tembung dalam bahasa Jawa. Tembung-tembung dalam bahasa Jawa ada 10. Yang pertama, tembung aran atau bisa disebut dengan kata benda kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, tembung aran itu adalah jenis tembung yang menerangkan seluruh barang yang ada wujudnya atau tidak ada wujudnya. Dalam tatanan kalimat, tembung aran yaitu tembung yang dapat menjadi jejer atau subjek dan lesan atau objek. Contohnya seperti kayu, motor, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tembung kriya atau kata kerja. Tembung kriya yaitu tembung yang digunakan untuk menunjukkan tingkah laku atau sesuatu yang dikerjakan seseorang. Contohnya, mangan artinya makan, nyapu artinya menyapu, gambar artinya menggambar, dan lain-lain. Yang ketiga, tembung sesulih atau kata ganti. Tembung sesulih yaitu tembung yang digunakan untuk menggantikan kata benda, seperti orang atau benda. Contohnya, aku, kowe, dan lain-lain. Yang keempat, tembung wilangan atau kata bilangan. Tembung wilangan adalah tembung yang digunakan untuk menyebut jumlah benda. Contohnya, siji, loro, telu, dan lain-lain. Yang kelima, tembung sifat atau kaanan atau kahanan, atau dalam bahasa Indonesia yaitu kata sifat. Tembung sifat adalah tembung yang menerangkan sifat atau keadaan. Contohnya, ayu, pintar, adem. Yang keenam, tembung katerangan atau kata keterangan. Tembung katerangan adalah sebuah jenis tembung yang berfungsi menerangkan kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Contohnya, ngisor, dhuwur, kulon, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu tembung panguwuh atau kata seru. Tembung panguwuh adalah kata seru dalam kalimat, kata tugas yang mengungkapkan rasa hati pembicara untuk memperkuat rasa hati seperti kagum, sedih, heran, dan sebagainya. Contohnya, wah, waduh, dan lain-lain. 8. Tembung sandangan atau kata sandang. Tembung sandangan yaitu kata yang diikut sertakan dalam gelar seseorang. Tembung sandangan menerangkan status dan sebutan orang, binatang, atau yang lainnya. Contohnya, sang, yang, dan lain-lain. 9. Yaitu tembung panyambung atau kata penghubung. Tembung panyambung adalah tembung yang berfungsi untuk menyambungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Contohnya adalah lan, sarta, dan lain-lain.
Yang terakhir yaitu tembung ancer-ancer atau kata depan. Tembung ancer-ancer disebut dengan kata depan atau preposisi. Tembung ancer-ancer adalah tembung yang terdapat di depan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Contohnya ing, sing, soko, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembentukan kata. Pembentukan kata ada dua. Yang pertama tembung linggo atau kata dasar, yaitu kata yang belum berubah dari bentuk aslinya. Contohnya tuku, sapu, tulis. Yang kedua tembung andahan atau kata jadian, yaitu kata yang sudah mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Contohnya sapu dadi nyapu, tulis dadi nulisi. Nah, tembung linggo berubah menjadi tembung andahan karena 4 sebab. Sebab yang pertama yaitu karena mendapat imbuhan. Imbuhan itu ada 3. Yang pertama imbuhan ater-ater, merupakan imbuhan yang terletak di depan kata dasar atau tembung linggo. Nah, imbuhan ater-ater itu seperti em, en, eng, dan lain-lain yang sudah saya cantumkan itu. Nah, untuk contohnya adalah seperti yang sudah saya cantumkan itu, pacul dengan tambahan imbuhan M di depan jadi macul. Terus kemudian cukur ada tambahan imbuhan NY di depan jadi nyukur dan lain-lain. Yang kedua adalah mendapat imbuhan akhiran penambang, yaitu imbuhan yang letaknya di belakang bentuk dasar. Akhiran penambang itu seperti ku, mu, dan lain-lain yang sudah saya tuliskan di situ. Untuk contohnya adalah kata tombo. Nah, dapat imbuhan akhiran i di belakang jadi tambani. Kemudian ada kata jupuk, dapat imbuhan akhiran di belakang age jadi jupukake. Imbuhan yang ketiga yaitu sisipan atau seselan, yaitu imbuhan yang berada di tengah kata. Sisipan seselan itu seperti in, l. Contohnya kata singkir dapat imbuhan di tengah jadi sumingkir. Terus kemudian kata kelap dapat imbuhan di tengah r jadi kerelap. Sebab yang kedua yaitu diulang atau tembung rangkap adalah semua kata yang dibaca 2 kali, bisa semua kata secara utuh, bisa juga satu suku kata saja. Nah, tembung rangkap itu ada 3, yaitu dwilinggo, dwipurwo, lan dwiwasono. Yang pertama yaitu dwilinggo, yaitu semua kata diulang secara utuh. Nah, dwilinggo itu ada 4. Pertama yaitu dwilinggo wutuh, yaitu bentuk pengulangan yang berupa kata dasar diulang secara keseluruhan tanpa adanya perubahan sama sekali. Contohnya bocah-bocah, konco-konco. Yang kedua, dwilinggo salen swara ngarep, yaitu bentuk pengulangan kata dengan mengganti huruf vokal dari suku kata depannya saja. Contohnya warawiri. Yang ketiga, dwilinggo salen swara buri, yaitu bentuk pengulangan kata dengan mengganti huruf vokal dari suku kata belakangnya saja. Contohnya guya, guyu. Nah, itu huruf vokal yang belakang yang hanya diganti guya, guyu. Yang keempat yaitu dwilinggo salen swara kabeh, pengulangan kata dengan mengganti huruf vokal dari semua suku kata, dari suku kata yang di depan maupun yang di belakang. Contohnya zolak, jaluk. Jadi huruf vokalnya itu berubah. Yang kedua yaitu dwipurwo. Dwipurwo adalah kata yang diulang suku depannya saja. Contohnya jejaka, tetuwuhan. Yang ketiga yaitu dwiwasono. Dwiwasono adalah kata yang diulang suku belakangnya. Contohnya cengengesan, cekakaan.
Sebab yang ketiga yaitu dicampur atau cambor dengan kata lain. Tembung cambor adalah tembung dua kata atau lebih yang disambung menjadi satu dan kata tersebut nantinya menjadi kata baru yang memiliki makna baru. Tembung camboran ada dua yaitu camboran mutuh atau utuh, yang kedua camboran tugel atau wancahan atau pecahan. Yang pertama camboran utuh atau utuh, yaitu kata majemuk yang mana dibentuk dari bentuk dasar yang mana masih utuh. Jenis-jenisnya yaitu 1. Maknanya sederajat. 2. Kata kedua merupakan penjelas dari kata pertama. Yang ketiga, kata pertama menjadi penerang dari kata kedua. Contohnya bisa dilihat di situ yang udah saya tuliskan. Yang kedua yaitu camboran tugel atau wancahan atau pecahan, yaitu kata majemuk yang dibentuk dari bentuk dasar dan masih disingkat lagi. Hasil penyingkatan itu seolah-olah seperti satu kata baru. Contohnya yaitu singkatan Bangjo, yaitu dari kata abang ijo. Kosi yaitu singkatan dari mengko dan disi dan lain-lain. Sebab yang keempat yaitu disingkat atau wantah. Tembung wantah yaitu kata yang cara pengucapannya disingkat. Contohnya duit menjadi dit dan lain-lain. Selanjutnya yaitu proses pembentukan kata. Ada dua yaitu rimbak tanduk dan rimbak tanggap. Yang pertama yaitu rimbak tanduk atau bentukan kata aktif. Ialah tembung linggo yang mendapat ater-ater anuswara atau swara irung m, eng, n, ny. Rimbak tanduk ada 3 macam. Yang pertama tanduk kriyawantah. Contohnya balang jadi balang, gambar jadi gambar. Yang kedua yaitu tanduk i kriya. Contohnya jaluk jadi jalui. Yang ketiga tanduk kekriya. Tuku dadi nukokake, sapu dadi nyapokake. Yang kedua yaitu rimbak tanggap atau bentukan kata pasif, yaitu tembung linggo yang mendapat ater-ater tripurusa dak ko di, ater-ater ka dan seselan in. Terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama tanggap utama purusa tiang atau kapisan. Terbagi menjadi 3, tanggap utama purusa wantah. Contohnya dak tuku, dak jaluk, dak tulis. Yang kedua tanggap utama ikriya. Contohnya dak tukoni, dak jalui, dak tulisi. Contoh yang ketiga tanggap utama purusa kekriya. Dak tukokake, dak jalukake, dak tulisake. Yang kedua tanggap madhyama purusa atau tiang nomor kalih. Yang pertama tanggap madhyama purusa wantah. Contohnya ko tuku, ko jaluk, ko tulis. Yang kedua tanggap madhyama purusa i kriya. Contohnya ko tukoni, ko jalui, ko tulisi. Yang ketiga tanggap madhyama purusa ke kriya. Ko tukokake, ko jalukake, ko tulisake. Yang ketiga tanggap pratama purusa tiang nomor 3. Yang pertama tanggap pratama purusa wantah. Contohnya dituku, dijaluk, ditulis. Yang kedua tanggap pratama purusa i kriya. Contohnya ditukoni, dijalui, ditulisi. Contoh yang ketiga tanggap pratama purusa ke kriya, ditukokake, dijalukake, ditulisake. Yang keempat tanggap ka, ater-ater ka sama dengan di. Yang pertama tanggap ka wantah, contohnya ka jaluk, ka tulis. Yang kedua tanggap ka i kriya, contohnya ka jalukan sama dengan dijalui, katanduran sama dengan ditanduri. Yang ketiga tanggap ka ke kriya. Contohnya ka jalukake, ka tulisake.
Yang kelima, tanggap na. Wujudnya seselan, in maknanya adalah di. Yang pertama, tanggap na wantah. Contohnya jinaluk, tinulis. Yang kedua, tanggap na i kriya. Contohnya jinaluan sama dengan dijaluk, tinulisan sama dengan ditulisi. Yang terakhir yaitu tanggap tarung, artinya saling. Contohnya tulung tinulung, obong tingobong, dan lain-lain. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Semoga video dari saya bermanfaat bagi kalian semua. Next, kita akan belajar apa lagi ya? Boleh nih komen di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.